Jadi kata para ulama, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak layak untuk menjadi seorang dai. Sebab dia harus mengetahui, dia harus paham tentang Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita akan membahas tentang pilar-pilar yang dibangun padanya dakwah yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu al-ilmu bima yad'u ilaihi. Poin yang pertama untuk menjadi dai yang sukses atau pilar-pilar yang dibangun padanya supaya dakwah ini menjadi sukses. Yang pertama al-ilmu bima yad'u ilaihi, yaitu al-ilmu, mengetahui apa yang didakwahkan. Jadi kata para ulama, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak layak untuk menjadi seorang dai. Sebab dia harus mengetahui, dia harus paham tentang Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku, inilah sunnahku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kalian ke jalan Allah dengan ilmu, dengan hujjah. Arti basirah, mengajak umat dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud dengan basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Tentang basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Yang dimaksud dengan basirah yaitu ilmu. Jadi seorang dai dia harus mempunyai ilmu, sebab dia akan mendakwahkan kepada umat ini bagaimana umat melaksanakan Islam dengan benar, bagaimana umat beriman dengan benar, bagaimana umat mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana umat melaksanakan agama dengan ikhlas karena Allah, bagaimana umat ini melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Nabi, harus dengan ilmu. Begitu juga dia akan menghadapi bukan hanya dai, yang dihadapi juga orang-orang kufar, tokoh-tokoh kesesatan sebagaimana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah syubhat mereka? Harus ada ilmu. Yang dengan itu dia bisa membantah tokoh-tokoh kesesatan, orang-orang yang mengingkari dakwah itu, orang-orang yang ingin merusak dakwah itu. Maka dia harus bisa menjelaskan kepada umat. Jadi ilmu ini harus dimiliki oleh setiap dai. Dan metode dalam ilmu ini tentunya meliputi ilmu dalam kita belajar dan juga mengajar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama halaman 476 yang dita'liq dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, metode dalam ayat ini meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sesungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah.
Bahkan demi sempurnanya dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dalam dakwahnya, dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi syarat seseorang berdakwah harus berilmu, dan dia paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu ia dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi metode ilmiah ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama al-ilmu. Jadi ayat ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama ilmu. Jadi faedah dari ayat ini, manfaat atau fawaid dari ayat ini, yang pertama yaitu ilmu. Kita harus tahu kebenaran. Ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita tidak tahu apa yang kita harus dakwahkan? Orang ini mendakwakan tentang arkanul iman, dia sendiri tidak tahu. Iman kepada Allah itu terdiri dari berapa? Nggak paham dia. Dia mau dakwakan tentang makna la ilaha illallah. Tidak tahu apa sih la ilaha illallah itu, maknanya apa? Rukunnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Bagaimana dia akan berdakwah? Dia sendiri tidak tahu. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah SAW. Apa konsekuensinya? Dia harus tahu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jadi dia harus tahu. Ketika dia akan mengajak umat ini, dia harus tahu. Seperti dia umpamanya mengajak orang untuk sholat, dia harus tahu tentang masalah wudhu. Bagaimana cara wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi, bagaimana. Begitu juga ketika dia mengajak umat untuk sholat yang benar sesuai dengan sunnah, bagaimana? Sebab Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara sholat Nabi? Dengan dalil dari Quran dan sunnah. Dia harus tahu dulu sebelum dia dakwakan kepada umat ini. Jadi itu yang pertama al-ilmu. Begitu juga nanti yang lainnya, semua harus tahu dia. Begitu juga tentang masalah puasa, masalah haji. Sebab Nabi mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil tata manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah, bukan dari orang lain. "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita berdakwah juga, dakwah secara umum, kita selalu menyampaikan, kan seorang dai meskipun dia tidak tahu semua sampaikan, betul, tapi yang disampaikan dari mana? Dari Nabi. Balighu anni walau ayah. Anni dari Rasulullah, bukan dari pendapat kita, bukan dari ra'yu kita, bukan hawa nafsu, bukan dari orang lain. Anni balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, dari Rasulullah. Jadi dia harus tahu apa? Harus tahu Quran, harus tahu sunnah Nabi. Walau ayat, meskipun satu ayat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi yang pertama ilmu, dia harus mengetahui. Yang kedua dakwah, dia harus mengajak umat ini ke jalan kebenaran, kepada keyakinan yang benar, kepada pemahaman yang benar. Ini fawaid yang kedua dari ayat ini. Surah Yusuf ayat 108. Yang pertama tadi, dia harus mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran. Fawaid yang kedua, manfaat yang kedua dari ayat ini, yaitu kita harus mengajak umat kepada kebenaran, mengajak umat kepada pemahaman yang benar. Kita mengajak umat kepada manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita harus tahu bagaimana cara beragama yang benar, bukan kita melihat cara yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang banyak, atau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. Tidak. Bagaimana Rasul mencontohkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengajak, berdakwah ini mengajak umat kepada kebenaran, kepada pemahaman yang benar. Berarti kita harus tahu tentang pemahaman yang benar. Karena apa? Karena di dalam Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, Rasulullah yang menjelaskan, As-Sadiqul Masduq, bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Rasulullah yang bersabda demikian, As-Sadiqul Masduq, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,
Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kita harus tahu, karena umat ini terpecah dan Nabi sudah menyebutkan demikian. Umat ini akan berpecah, maka kita harus tahu pemahaman yang benar. Jadi kita mengajak umat, berdakwah ini mengajak umat kepada pemahaman yang benar, kepada keyakinan yang benar, ke jalan yang benar. Kita tidak mau sampai umat ini sesat, sebab kita akan menanggung dosanya. Seperti yang tadi saya sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga dari ayat ini yaitu teguh dan istiqomah di atas kebenaran. Jadi kita harus sabat, istiqomah di atas kebenaran. Kalau sudah tahu kebenaran, kita mengajak umat kebenaran kepada kebenaran, maka kita harus istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan godaan ini banyak sekali, godaannya banyak sekali. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, dan fitnah yang lain. Makanya kita istiqomah. Fitnah syubuhat berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan aliran, berkaitan dengan golongan. Kemudian fitnah syahwat berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, wanita, jabatan dan yang lainnya. Ini fitnah terus memasuki hati manusia. Seperti disebutkan oleh para imam tentang ini. Dan Nabi menyebutkan fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia. Seperti apa? Seperti tikar. Seperti seutas demi seutas dari ikatan tikar itu yang terus masuk. Kalau orang tahu kebenaran, maka dia akan tetap tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar. Tapi kalau orang yang sudah terkena syubhat, maka dia tidak bisa menilai lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi, tu'radu fitan kal hasir, udan, bahwa dibentangkan fitnah itu seperti untayan tikar itu akan masuk ke dalam hati manusia. Makanya kita betul-betul harus jaga dari fitnah ini dan kita teguh istiqamah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kepada para duat, para dai, para ustaz, para mubalik yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Perhatikan, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya firman Allah dalam surah Al-Fatih. Allah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah, terdapat dalam surah Al-Fatih, dan terdapat juga dalam surah As-Saff. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, al-ilmu nafi'. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, al-amal salih. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini.